Rakyat dikejutkan dengan pernyataan Mahfud MD yang terlambat. Ya. Menko Polhukam Mahfud MD yang dulu jadi Menko Polhukam, ya kan. Sekarang mau bisanya podcast di ruangan AC, ya kan. Dulu punya jabatan, dulu punya amanah, dulu punya kuasa, dulu punya kursi, dulu punya wewenang, dulu punya segala macam tindakan aksi nyata, tinggal tanda tangan, semudah balikin telapak tangan, semudah jentikin jari, ya kan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Mahfud MD. Mahfud MD dari awal menjabat, saat menjabat, ataupun setelah menjabat, cuman bisa ngomong, cuman bisa ngemeng, cuman bisa koar. Kalau sekarang bedanya koar di ruangan AC, ya kan? Nah, Mahfud MD mengatakan hal ini, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini, saudara, Selasa 3 September 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga lancar usahanya, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan. Panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Pokoknya apa kabar otak? Otak. Mana otak? Pakai otak. Ya elah. Mahfud MD lu kemana aja kemarin? Kalau udah kayak gini, coba udah kayak gini. Terlambat udah. Kayak lagu aja deh Pak Amput. Terlambat sudah kau datang padaku. Asik. Setelah ku dapatkan penggantimu. Terlambat sudah, terlambat sudah. Hah, Pak Amput. Ingatkan rakyat, Mahfud MD sebut ada upaya Jokowi menunda peralihan jabatan presiden. Skandal besar. Hah, apakah begitu di detik-detik akhir Jokowi, ya kan, ingin merekayasa, ada jabatan nambah, ada kekuasaan nambah, ada, wah yang penting mah jabatan. Aduh, masa iya sih gitu? Aduh, ngeri juga nih. Ayo buruan Prabowo, kalau memang benar Prabowo katanya menjaga NKRI, ayo Prabowo, buktiin taringnya, macannya, buktiin. Macan apa meong ya? Meong. Buktiin macannya lah, bukan meong lah, bukan. Ntar dibilang meong, ntar ada yang baper lagi, baper. Wih, Prabowo dibilang meong. Baper lagi. Udah buktiin dah bagaimana taringnya macan kumbang, ya kan? Atau macan harimau, ya kan? Yang lagi lapar, ingin mangsa. Orang-orang zolim, buktiin. Coba. Kita bacain aja nih beritanya, saudara. Ngeri sedap. Hah? Mahfud MD bongkar semuanya. Waduh. Nih kayak gini udah terlambat, sudah. Semuanya telah berlalu. Aye. Hah, JakartaTV1.com, sebagian rakyat dikejutkan dengan pernyataan Mahfud MD yang terlambat. Ya. Menko Polhukam Mahfud MD yang dulu jadi Menko Polhukam, ya kan. Sekarang mau bisanya podcast di ruangan AC, ya kan. Dulu punya jabatan, dulu punya amanah, dulu punya kuasa, dulu punya kursi, dulu punya wewenang, dulu punya segala macam tindakan aksi nyata, tinggal tanda tangan, semudah balikin telapak tangan, semudah jentikin jari, ya kan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Mahfud MD. Mahfud MD dari awal menjabat, saat menjabat, ataupun setelah menjabat, cuman bisa ngomong, cuman bisa ngemeng, cuman bisa koar. Kalau sekarang bedanya koar di ruangan AC, ya kan. Nah, Mahfud MD mengatakan hal ini, saudara. Ada dugaan rekayasa. Waduh, skandal. Hah, skandal. Di dalam suatu podcast, ya kan, podcast ya tentulah podcastnya ruangan AC, ya kan. Di dalam podcast itu Mahfud MD wanti-wanti rakyat. Woi, rakyat, ingat ya rakyat, katanya, untuk tidak lengah, khusus terhadap upaya menunda peralihan kepemimpinan negara dari Presiden Jokowi kepada Prabowo. Nah, sebelum mengeluarkan pernyataan ini, Pak Mahfud MD bersyukur awalnya karena masyarakat sudah semakin sadar dengan gelagat rejim Mulyono. Bukan Mulyono, Jokowi, ya kan? Rejim Jokowi yang ingin memperpanjang masa jabatan kekuasaannya, bahkan itu sudah lama diketahui. Nah, Jokowi ingin mempertahankan kekuasaan sudah lama dan langkah-langkahnya tidak akan pernah berhenti, kata Mahfud MD. Kemudian dia jelaskan pertama kali Jokowi melakukan rencana perpanjangan masa jabatan terjadi Maret 2022 yang diinisiasi oleh seluruh pemerintahan desa seluruh Indonesia, Abdesi dan beberapa menteri. Awalnya di situ dan lain sebagai macamnya, preketek lain dan lain sebagai macam. Hal ini sebenarnya bisa dilakukan oleh Mahfud MD, bukan sekedar ngomong, bukan sekedar keluar, bukan sekedar ngemeng. Waktu dulu Pak Mahfud MD jadi Menko Polhukam.
makam. Tapi itu tidak dilakukan. Nah, omongan Mahfud MD, masuk akal juga, ya kan? Wowo 10 tahun dikalahin Jokowi kan, ya kan? 2014, 2019 itu Jokowi selalu menang atas Wowo, ya kan? Nah, selesai menjabat, tentulah ada motif diduga kuat dendam dari Prabowo. Bisa aja, harusnya dendam, ya kan, persoalan dikalahinnya itu. Bisa jadi nanti ke depannya tinggal tunggu tanggal mainnya aja gitu kan. Nah, yang penting setelah lu, ya kan, mau Jokowi kayak, mau Jokowo kayak, mau JKW kayak, mau Mulyono kayak, mau Mulyani kayak, ya kan, mau apapun namanya, mau Prabowo kayak, mau Pribiwi kayak, bodoh amat. Silakan elit ini berantem aja di dalam lingkaran, ya kan, kekuasaan. Jangan rakyat ditumbalin, jangan rakyat dikorbanin, jangan rakyat di bawah, di akar rumput, diadu domba. Biarin aja kita nikmatin, saudara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bi zalimin. Itu orang-orang rakus, orang-orang tamak, orang-orang serakah yang hari ini berkedok mengurus rakyat, yang hari ini berkedok jadi tameng untuk ngurus seluruh rakyat atas nama rakyat, oleh nama rakyat, dan untuk atas nama rakyat dan preketek lainnya. Semoga mereka dihancurkan, orang-orang zalim ini, sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita jangan lupa doain mereka, doain keburukan. Doa keburukan kepada penguasa yang zalim itu dilakukan oleh salaf, dilakukan oleh manhaj salaf, dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri. Waktu Imam Hasan Al-Basri mendoakan keburukan buat gubernur yang saat itu berkuasa zalim, namanya Hajjaj bin Yusuf. Akhirnya tidak lama didoakan keburukan oleh salaf, oleh manhaj salaf. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf itu mati dan perutnya penuh dengan cacing, saudara. Doa keburukan. Ini ada video apa lagi? In memoriam apaan? Video flashback dulu Jokowi dari nothing for apa namanya? For zero, ya elah. Dari nol dan bukan siapa-siapa kembali lagi ke bukan siapa-siapa kan? Ini dari Gerindra nih. Ini video apa kayak gini apa? Coba. Momen haru tayangan video perjalanan Jokowi, Mulyono, apa sih namanya? Jokowi lah. Video perjalanan Jokowi dari tukang kayu hingga jadi presiden, hingga jadi bukan siapa-siapa. Nih, dari TV One. Tuh ya. Ya, wah, ini ceritanya, wah, ijazah UGM, ya kan? UGM, sekolah, tukang kayu, tukang mebel, furniture, dan anaknya tukang martabak, ya kan? Anaknya tukang pisang, ya kan? Perjalanan, ya kan? Ini sekolahnya, wah, gimana menurut saudara? Terharu gak? Kagak, nggak terharu sama sekali. Setitik pun nggak terharu, nggak. Tapi di sini tulisannya momen haru. Tayangan perjalanan Jokowi dari tukang kayu ke jadi presiden. Seujung kuku pun Al-Fakir, demi Allah, nggak haru sama sekali, nggak. Justru kita harus haru. Karena berkat jasa Jokowi jadi presiden, itu ojol, itu PHK, itu jual beli menurun, itu pedagang pada tutup, itu mal-mal besar, retail, pusat grosir, semuanya pada tutup. Itulah yang harus ditangisi, itulah yang harus dijadikan haru. Rakyat kecil, perjuangannya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk membanting tulang, menghidupi nafkah buat keluarganya. Itulah yang harus ditangisi, bukan Jokowi yang notabene bukan siapa-siapa, yang hanya membuat kebijakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja secepat kilat, Undang-Undang IKN secepat kilat, yang notabene itulah yang mencengsarakan rakyat. Nah, jadi nggak perlu dibikin haru-haru, nggak perlu. Harulah kepada rakyat yang hari ini banting tulang gara-gara kemiskinan secara sistem ini, ya kan? Pertalit dibatasin, pertalit dihapus, yang mana lah berita yang bener lah. Pokoknya pertalit intinya langka lah gitu, ya kan? Sosok yang paling merakyat dalam video tadi, ya kan? Yang daya rusaknya sangat kuat. Bukan hanya kelas kecil, tapi juga kelas menengah dirusak serusak-rusaknya. Nauzubillah min dzalik. Terlihat merakyat. Wah, padahal daya rusak sangat kuat. Rekor utang sepanjang sejarah. Harunya di mana? Tangisilah diri sendiri, tangisilah keluarga sendiri yang masih bikin jet pribadi, yang punya jet pribadi, yang bisa naik lah, nggak usah bikin, nggak usah inilah, nggak punya lah. Masih bisa naik jet pribadi, jalan-jalan diketek bini. Tangisilah itu yang sekarang lagi dicari KPK. Ya kan? Coba. Itu tangisi. Sementara rakyat, ojol, itu mati saat ngantri kelaparan. Di saat mengantri makanan. Make sense nggak di ngotak nggak di situ? Ngotak nggak? Ya kan? Rekor utang sepanjang sejarah Indonesia. Yang Indonesia merdeka atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dirusak begini. Dirusak, dihancurin begini Indonesia. Utang segitu banyak.
Nauzubillah. Utang negara tuh harusnya ditangisi. Sampai buat hampir seluruh Indonesia menangis akibat rezim ini, ya kan? Menangis karena menderita, bukan menangis karena Jokowi nggak jadi presiden, menderita. Lebih terharu lagi yang harusnya melihat rakyat yang kelaparan, lebih terharu lagi harusnya ketika melihat saudara-saudara kita yang ojol itu susah nyari kerja, daripada terharu lihat Jokowi mau lengser. Buat apa? Janganlah, mungkin yang terharu ini para boneka juga, jongos, kacung, ya kan? Mereka terharu, ya kan? Tapi kalau rakyat yang punya otak, apa kabar otak? Tentulah mereka nggak akan terharu. Mereka akan bersyukur. Makhluk dan macam-macam orang kayak begini bisa mengakhiri jabatannya. Kalau bisa, mengakhiri hidupnya. Allahu Akbar. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.